Halo semua, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kesalahan Tata Tulis Judul Program di @tp edukasi Kemendikbud. Nama saya Sinung. Makalah ini terinspirasi dari pengalaman membaca beberapa judul program di sana di @tp edukasi Kemendikbud yang saya rasa agak berbeda dengan yang diusulkan oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Indonesia. Sebagai orang yang menggunakan bahasa Indonesia, seharusnya kita bersyukur kita punya pedoman ejaan yang diresmikan oleh pemerintah. Nama pedoman itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sana kita bisa membaca bagaimana judul itu ditulis, bagaimana huruf kapital, kata ulang sempurna, dan kata tugas diatur dalam penulisan judul. Penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai tinjauan pustaka ada dua, penelitian Irmawati dan kawan-kawan yang membahas analisis kesalahan berbahasa di bidang morfologi dan ejaan pada judul YouTube di channel Pak M. Paula. Dia menganalisis bagaimana morfologi dan ejaan berpengaruh pada penulisan judul. Lalu pada Hidayat dan kawan-kawan yang membahas tentang kesalahan berbahasa pada penulisan berita di Detik Finance dan Detik News. Pada artikel ini, kesalahan penulisan dilihat dari sudut peraturan penulisan judul yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kemudian artikel ini mencoba mengklasifikasikan unsur-unsur kebahasaan yang berpotensi ditulis tidak sesuai dengan aturan judul. Kemudian di bagian akhir akan diberikan saran agar penulisan judul lebih mudah dilakukan dan diterapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Metode penelitian yang saya gunakan. Dalam tahapan pertama, dalam penyediaan data, saya menggunakan metode observasi. Saya melihat bagaimana penggunaan Jupro yang ada di akun tersebut. Kemudian saya catat, saya masukkan ke dalam buku data. Dalam buku data tersebut, saya masukkan judul-judul dan kapan dia mengunggah judul itu. Lalu saya masuk pada tahap yang kedua, analisis data. Saya menggunakan metode padan untuk melihat ortografi yang dilakukan oleh penulis judul. Kemudian saya melihat menggunakan metode AG, bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang ada di sana. Lalu dalam penyajian analisis data, saya menggunakan metode formal yang menggunakan tabel-tabel seperti itu, kemudian metode informal yang menggunakan kalimat-kalimat biasa. Hasil pengamatan ditemukan adanya kesalahan tata tulis yang meliputi kesalahan huruf, kesalahan koma, dan kesalahan spasi. Adapun bentuk kebahasaan yang sering ditulis salah adalah kata hasil reduplikasi, kata bantu, kata serapan, kata majemuk, perincian, kata sapaan, dan kata seru. Mari kita bahas satu persatu. Kesalahan huruf, absennya huruf kapital. Di sebelah kiri, pemirsa, ada Jupro yang tertulis dan sebelah kanan ada Jupro yang diusulkan. Jupro yang tertulis adalah Jupro yang saya ambil di Instagram @tpedukasi_Kemendikbud. Nah, di sini kita lihat ada kesalahan tulisan huruf kapital, yang mana seharusnya ditulis kapital, tetapi tidak ditulis dengan huruf kapital. Ada hewan, ada ayat, ada ori yang merupakan singkatan dari Uang Republik Indonesia, ada STS yang merupakan singkatan dari Science Technology Society, yang semuanya harus ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital yang salah. Kalau yang tadi itu seharusnya kapital tapi tidak ditulis kapital, kalau ini sebaliknya. Ini seharusnya tidak ditulis kapital tapi ditulis kapital. Ya, di sini ada bentuk ulang yang tidak sempurna, ya, bahwa tidak perlu ditulis B-nya itu kapital. Kemudian pada kata bantu tidak perlu ditulis kapital huruf pertamanya. Ya, seperti itu. Ada yang perlu ditulis kapital tapi tidak ditulis, tapi ada yang tidak perlu ditulis kapital tetapi ditulis. Selanjutnya, kesalahan huruf, pencampuran huruf lama dengan huruf baru. Tidak sinkron, tidak semuanya ejaan lama, tidak semuanya ejaan baru. Seperti pada musim Jogja Kembali. Seharusnya tertulis menggunakan Y bukan C. Ya, Museum Yogyakarta Kembali, atau ditulis saja selengkapnya, Museum Monumen Yogyakarta Kembali. Semangat Budi Utomo membangkitkan bangsa. Seharusnya ya ditulis semangat Budi Utomo, bukan Budi Utomo. Ya, kita harus
konsisten menggunakan ejaan apa. Lalu kesalahan koma, ya kan? Koma itu kita gunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari sebuah tuturan. Ya, maksud dari dipisahkan ini adalah menunjukkan hubungan dari identitas dari unsur-unsur yang dipisahkan. Y menang. Y itu kata seru semestinya ya. Kecuali memang diartikan sebagai nama orang ya. Y subjek menang, predikatnya Y menang. Seharusnya itu di koma. Apabila itu adalah interjeksi atau kata seru. Ayo bermain angka. Ayo, bermain angka. Biasanya interjeksi dan kata seru, kata sapaan juga itu ada di dalam bahasa-bahasa yang kurang formal itu ya. Seharusnya kalau judul dikurang formal juga bisa diberi tanda akhir, misalnya tanda seru gitu ya. Bisa. Ada pendapat yang menyatakan itu. Bisa dilihat, dirujuk kembali di tinjauan pustaka saya. Lalu ada perincian yang tidak diberi koma. Menyukai, mencintai, dan menjori astronomi. Sebelum dan kita harus memberi koma. Atau pada sapaan ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhanku. Atau terima kasih Tuhan. Nah, di sini koma berfungsi sebagai tanda memisahkan bagian-bagian dari sebuah tuturan. Oh, ini tuturan yang inti, oh ini yang sapaan, oh ini yang interjeksi. Itu harus dipisahkan menggunakan koma. Nah, biasanya judul-judul seperti ini itu bukan di ranah akademis dan saya rasa seharusnya ditulis dengan keluasan yang sangat tinggi ya, bukan ditulis dengan judul dengan yang ragam akademis seperti itu. Dan bisa berupa kata seru, kata tanya seperti itu. Selanjutnya, kesalahan spasi. Ada dua, seperti hanya kapital tadi ya, seharusnya diberi spasi dan seharusnya tidak diberi spasi. Misalnya di sini berbakti kepada orang tua. Orang tua itu seharusnya tidak perlu ditulis rangkai. Kemudian terima kasih itu tidak perlu ditulis rangkai. Sampah di sekolah kita, di situ bukan penanda pasif ya, tetapi preposisi seharusnya ditulis terpisah. Etnobotani itu bukan kata yang berbeda. Etnobotani adalah satu kata ya, karena merupakan paduan leksem sintesis ya, menurut Krida Laksana seperti itu. Dan ini tadi saya mengajukan bahwa penelitian kita menggunakan dua metode, satunya ortografis, satunya distribusional, padan dan distribusional. Ya, ini kita lihat seperti ini. Kita lihat tulisannya, kemudian kita identifikasi secara distribusional sebenarnya kesalahannya ada di mana. Nah, yang kedua, kita mengidentifikasi kesalahan menggunakan metode AGI atau distribusional. Di sini ada hasil reduplikasi yang ditulis salah. Ya, jaring-jaring itu kata ulang sempurna, kegiatan-kegiatan itu kata ulang sempurna, buah-buahan itu bukan kata ulang sempurna, tumbuh-tumbuhan itu bukan kata ulang sempurna. Perbedaan antara kata ulang sempurna dan kata ulang tidak sempurna itu sangat jauh dalam penulisan. Yang satu ditulis dengan kapital setiap unsur yang diulangi, dan yang satu tidak. Kemudian identifikasi kata tugas. Banyak terjadi kesalahan yang menunjukkan ketidakcermatan dalam penulisan bentuk atau kata tugas. Ya, contohnya dilihat di sini ya. Dari, dengan, bagi, untuk, antara. Ini seharusnya tulis kapital karena bukan kata tugas. Seperti itu. Lalu identifikasi kata sapaan. Kata serapan. Misalnya kesolehan sosial. Soleh itu kata serapan dari bahasa Arab yang harusnya ditulis saleh. Musolah itu juga kata serapan dari bahasa Arab yang harus ditulis musalah.
Seperti itu. Lalu paduan lexem. Ya, tadi saya sebut etnobotani sebagai paduan lexem. Ya, itu benar karena etnobotani seharusnya ditulis serangkai antara etno dan botaninya. Orang tua juga itu merupakan kesalahan identifikasi paduan lexem. Dan terima kasih itu juga paduan lexem. Tidak perlu ditulis serangkai seperti matahari dan kacamata. Itu. Kesalahan identifikasi perincian. Perincian, ya, seharusnya masing-masing item yang dirinci itu dipisahkan dengan tanda koma. Atau apabila hanya dua, tidak perlu menggunakan koma tetapi menggunakan dan apabila perincian itu adalah perincian koordinatif atau setara. Lalu kesalahan identifikasi kata serapan dan kesalahan identifikasi kata seru atau interjeksi. Kata sapaan, kata seru, atau kata interjeksi itu dipisahkan dari unsur kebahasaan yang lain. Ya, tidak termasuk dalam klausa. Oleh sebab itu biasanya diberi tanda koma. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Baik, saya menyarankan sampai 3. Karena mungkin saja bisa berarti terima kasih yang dilakukan Tuhan, terima kasih Tuhan, tetapi bukan kan? Kitalah yang berterima kasih pada Tuhan. Tuhan di situ kata sapaan, makanya diberi koma sebelum kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atau apabila ingin tidak menggunakan kata sapaan, kita bisa menggunakan terima kasih kepada Tuhanku. Atau ingin lebih ekspresif lagi, bisa gunakan tanda seru terima kasih Tuhan. Ya, jadi hidup seperti sebuah kalimat, tetapi itu sebenarnya judul. Ya, nggak apa-apa kalau itu digunakan dalam penggunaan bahasa yang bukan akademis. Karena biasanya sapaan itu digunakan dalam non akademis. Dalam akademis, tulisan akademis biasanya dihilangkan kata sapaan. Subjek dihilangkan biasanya. Ayo bermain angka, ya di sini diberi koma. Atau ya seperti persoalan saya tadi ya di akhir bisalah untuk menambah ekspresi diberi tanda seru. Begitu. Kemudian ini ada pola alur kesalahan tata tulis. Di sini ada salah identifikasi, itu akan menyebabkan apa? Misalnya salah reduplikasi akan menyebabkan pemakaian huruf kapital yang salah atau pemakaian spasi yang salah, ya kan? Kemudian identik kata tugas bisa pemakaian huruf kapital, identik kata serapan bisa menyebabkan kesalahan pemakaian huruf. Identifikasi paduan lexem bisa menyebabkan kesalahan pemakaian spasi. Identifikasi perincian dan identifikasi kata sapaan bisa menyebabkan kesalahan pemakaian koma. Baik, kesimpulan dari saya. Pertama, kurang pemahaman pada aturan tata tulis bahasa Indonesia yang terkandung dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bisa saja orang itu tidak paham bagaimana cara menulis judul, ya kan? Atau apabila dia hafal peraturan tersebut, dia tidak memahami identik atau tidak bisa mengidentifikasi unsur-unsur bahasa dalam bahasa Indonesia dengan baik. Ya. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan adanya keseimbangan. Ya, dia paham aturan, kemudian dia benar dalam mengidentifikasi unsur-unsur bahasa dalam penulisan judul program. Ya, demikian tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdiskusi bersama.